Infeksi fusarium tidak memerlukan adanya luka pada akar tanaman. Hanya dengan kondisi tanah yang lemah saja, misalnya seperti stres, kurang air, sedang mengalami fase peralihan, ataupun kurang nutrisi, layu fusarium bisa dengan mudah menjangkit. Tanaman yang terkena fusarium, awalnya ditandai dengan warna pucat pada tulang-tulang daun, kemudian merata dan daun mulai tampak lunglai. Pada lahan yang baru-baru terkena layu fusarium, biasanya ditandai dengan serangan yang hanya terjadi pada beberapa batang tanaman. Kemudian menular ke tanaman berdekatan. Sedangkan pada lahan yang pernah terserang fusarium sebelumnya, gejala serangan cenderung serempak dan hampir merata. Tidak ditandai dengan kelayuan bertahap seperti pada layu bakteri. Tanaman yang terkena fusarium ini apabila dicabut, pada pangkal batang tampak bagian berwarna tua hingga busuk melingkar seperti cincin. Meski ada kalanya tidak ditemukan gejala busuk pada pangkal batang. Tetapi jika batang bawah dibelah membujur, akan tampak warna kecoklatan yang tidak berlendir. Kalau lahan milik juragan sebelumnya sudah pernah mengalami sejarah kelam terkena serangan layu fusarium, maka pencegahan harus diprioritaskan sejak sebelum tanam. Pertama, dengan pengolahan tanah dan pengaturan drainase yang baik. Ini wajib hukumnya. Kedua, melakukan pengapuran lahan saat olah tanah dengan dolomit, dan mempertahankan pH tanah di atas 6, serta hindari pemakaian pupuk nitrogen nitrat berlebihan selama musim hujan. Ketiga, bila menggunakan pupuk organik, baik pupuk kandang atau kompos, harus benar-benar terdekomposisi baik. Penggunaan agen hayati trichoderma dan asam humat seperti power soil yang dicampurkan pada pupuk kandang dapat pula membantu menekan perkembangan fusarium. Upaya pencegahan keempat adalah dengan meningkatkan daya tahan tanaman saat fase-fase kritis atau fase-fase peralihan, terutama saat pembentukan bunga dan buah. Pada fase tersebut energi tanaman terkuras drastis sehingga perlu asupan unsur P secara instan. Agar lebih cepat, saya sarankan juragan menggunakan pupuk daun yang tinggi unsur P-nya. Saya beri contoh misalnya seperti pupuk Qvita P32. Harganya sekitar Rp40.000, kemasan 500 gram. Atau dengan pupuk Growmore yang versi perangsang akar bunga. Dengan isi yang hampir sama, harganya sekitar 65 ribuan. Selanjutnya langkah kelima, adalah meningkatkan ketebalan dinding sel tanaman terutama pada bagian bawah dengan pengocoran pupuk kalsium di awal fase berbunga, dengan dosis 4 gram per liter. Rekomendasi produknya sudah ada di video yang ini. Yang perlu diperhatikan, jika pada 2 musim terakhir tanaman selalu mengalami layu fusarium, sebaiknya lakukan rotasi tanaman dengan tanaman lain yang tidak sefamili dengan Solanaceae dan Cucurbitae, seperti timun, semangka, atau melon, setidaknya selama 1-2 periode untuk memutus siklus. Hindari dulu tanaman-tanaman sejenis tadi. Fusarium tergolong fungi patogen yang cukup bandel terhadap fungisida. Maka manakala sudah tampak tanda-tanda serangan awal fusarium, pengendalian kuratif harus segera dilakukan. Jika ditemui 1-2 tanaman yang mulai layu, segera lakukan blokade media dengan cara mencabut tanaman. Bukan hanya tanamannya saja yang kita buang jauh. Ambil juga tanah bekas tanaman dan buang jauh dari lahan. Karena besar kemungkinan patogen fusarium masih bisa tertinggal di tanah. Setelah itu kocor bekas tanaman dengan fungisida tembaga. Karena fungisida dengan bahan aktif tembaga terkenal ampuh membasmi semua jenis jamur. Semua ini kita lakukan agar jangan sampai ada celah bagi jamur untuk bisa merembet kemana-mana. Untuk rekomendasi fungisida bahan aktif tembaga, ada pada video yang ini. Pengocoran dilakukan pada pangkal batang dengan fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida.
Akan lebih baik bila dicampur kalsium karbonat yang tidak larut air. Dilakukan dengan perbandingan 2:2 gram per liter air, untuk tiap 4-5 tanaman. Setiap tanaman dikocor sebanyak 200 atau 250 ml. Untuk tanaman yang belum terinfeksi juga sesegera mungkin kita lindungi dengan fungisida sistemik. Bahan aktif fungisida yang bisa digunakan adalah benomil, mefenosam, azosistrobin, karbendazim, atau prosloras. Ambil 2 di antaranya untuk aplikasi penyemprotan daun secara selang-seling. Saya beri contoh produk misalnya dengan benzim dengan bahan aktif karbendazim, dan benlox dengan bahan aktif benomil. Keduanya sama-sama bisa untuk mengatasi layu fusarium. Dalam kondisi tanaman sakit seperti ini, sementara kita tidak perlu berpikir meningkatkan produktivitas dengan ZPT atau pupuk daun karena merupakan tindakan sia-sia. Yang paling penting adalah kesembuhan tanaman dulu. Di lahan seringkali kita mendapati adanya kasus antara layu bakteri sekaligus layu fusarium. Apa juragan di sini ada yang masih bingung bedanya? Secara detail sudah dibahas pada video yang ini ya. Tidak dapat dipungkiri, seberapa tingkat keberhasilan kita dalam menangani permasalahan layu patogenik ini sangat tergantung pada upaya pencegahan atau antisipasi dan tindakan kuratif, penanganan saat serangan terjadi. Jika kita salah mengidentifikasi faktor penyebab, misalnya kita mengira itu serangan bakteri, namun ternyata fusarium, maka langkah berikutnya yang kita ambil pun akan salah. Peluang untuk menyembuhkan tanaman akan semakin menipis. Setelah kita berhasil menyelamatkan tanaman, langkah selanjutnya adalah memulihkan kondisi tanaman agar bisa kembali berkembang dengan normal. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa patogen yang tadinya menyerang tidak sepenuhnya bisa musnah oleh pestisida. Ancaman tetap selalu ada, namun sudah berkurang jauh tingkat ancamannya. Maka perlakuan dengan pestisida, meliputi bakterisida untuk layu bakteri dan fungisida untuk fusarium, tetap dilakukan. Namun intensitasnya dikurangi menjadi 2 minggu sekali misalnya. Tergantung pada kondisi di lahan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan setidaknya ada 8 produk yang harus ada untuk mengatasi layu fusarium. Untuk pencegahan pakai dolomit, asam humat, trichoderma, pupuk fosfor, dan pupuk kalsium. Ketika sudah terjadi serangan parah, atasi dengan fungisida tembaga sebagai kocoran, dan fungisida sistemik diaplikasikan pada tanaman yang masih sehat agar tidak terinfeksi. Dan untuk pemulihan tanaman, pakai pupuk daun yang mengandung hara makro dan mikro. Juga tetap menjaga pH tanah dengan aplikasi dolomit dan asam humat. Benar apa benar juragan? Kiranya itu saja, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.